ada di rumah. Kita mau ibadah di hari Minggu. Nah, sebelumnya adik-adik udah pada mandi belum? Nah, langsung mau kasih tahu kalau kita ibadah harus udah mandi, udah cantik, udah cakep, harum-harum, dan juga sudah sarapan di rumah. Udah pada sarapan belum? Nah, kalau hari Minggu, siapa sekolah Minggu, kita harus sudah siap dulu ya. Yuk, langsung mau ajak menyanyi memuji Tuhan. Semua yang di rumah bangkit berdiri memuji Tuhan. Sama-sama ya. Kita mau menyanyikan memuji Tuhan Mars Sekolah Minggu. Yuk, di rumah ikut Lose ya. Sekolah Minggu kemah Injil, bersatu dalam iman yang teguh, berdoa, bekerja, bergembira, memuji nama Tuhan. Sekolah Minggu kemah Injil, bersehati dalam kasih, dalam wadah persekutuan kita, gereja kemah Injil. Oke, yuk kita udah memuji Tuhan, saatnya kita mau berdoa. Namun sebelumnya, langsung mau ajak kita semua sebelum berdoa sama-sama memuji Tuhan ya. Ibu cari ya. Ibu cari, cari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Sama-sama berdoa ya yang di rumah. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini. Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami nafas kehidupan untuk menjalankan semua kegiatan kami sehari-hari dengan baik. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Berkati juga mama papa yang bekerja untuk kami, dan berkati juga studi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Bapakku, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita sama-sama memuji Tuhan KASIH, tapi dari kasih yang kecil sampai kasih yang besar, kasih hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, kasih Tuhan kepada kita semua. Yuk, kita mau memuji Tuhan kasih yang kecil-kecil dulu. Pakai gerakannya yang di rumah ya, sama-sama Lose ya. Kasih
firman Tuhan. Nah, kalau mendengarkan firman Tuhan, kita harus duduk yang manis, harus duduk yang rapi, jangan main-main ke sana dan ke sini ya. Jadi kita persiapkan hati kita persiapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan satu kali lagi ya. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Kiranya semua dalam lindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saatnya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami ingin hidup dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kami mau supaya hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Ya, adik-adik, sekali lagi, kita ucapkan salam sehat untuk kita semua. Kita sudah memuji Tuhan dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah Tuhan memberikan akal budi kepada kita. Ya, mari kita buka sama-sama dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai ke 15. Ya, di sana kita bisa melihat bacaan kita hari ini, yaitu tentang doa Salomo yang meminta hikmat. Kita akan memperhatikan bacaan kita di sana dari ayat 1 sampai ke 15. Nanti kita akan lihat bagian-bagian ini. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pernah nggak kalian mendengar seorang tokoh bernama Thomas Alva Edison? Wah, pasti kita yang belajar di sekolah tahu dong siapa itu Thomas Alva Edison. Ya, seorang penemu dan pencipta dari Amerika Serikat. Apa yang dia sudah temukan? Nah, temuan yang paling terkenal dan yang bisa kita rasakan sampai hari ini adalah ini dia, lampu listrik. Nah, berkat penemuannya sekarang begitu banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh manusia. Nah, ini membuktikan bahwa Thomas Alva Edison adalah orang yang begitu hebat. Tapi tahu nggak masa kecil Thomas Alva Edison? Wah, rupanya dia seorang anak sekolah yang begitu tidak baik. Kenapa? Rupanya ulangan-ulangannya waktu ujian nilainya jelek-jelek, tidak bagus. Bahkan gurunya menjulukinya yaitu seperti kepala udang atau tidak berakal budi. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia pernah diberhentikan dari sekolah sehingga ibunya harus mengajarnya dari rumah. Ya, sekalipun Alva Edison tidak bersekolah,
tapi dia punya semangat, dia tidak berputus asa, dia belajar dengan tekun, sampai pada akhirnya dia menjadi seorang yang begitu hebat. Dia menemukan atau menciptakan yaitu lampu listrik, sehingga itu berguna bagi banyak orang. Nah, kenapa Thomas Alva Edison ini punya kemampuan kepintaran yang begitu hebat? Siapa yang memberikan itu semua? Ya, Thomas Alva Edison bisa memiliki kemampuan menciptakan listrik atau lampu itu karena Tuhan yang memberikan akal budi kepadanya. Nah, adik-adik, sekali lagi yang membuat Thomas dapat menemukan alat-alat itu adalah Tuhan yang memberikan dia akal budi. Tapi tahu nggak apa sih itu adik-adik akal budi? Mungkin kita pernah mendengar apa itu hikmat, apa itu akal budi. Nah, akal budi adalah yaitu satu kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Atau juga bisa dikatakan sebagai kemampuan yaitu untuk kita berpikir, mengingat, ya. Jadi akal budi itu sama dengan hikmat, dan semuanya itu berasal dari Tuhan. Ya, seperti bacaan kita hari ini di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai ke 15. Ya. Di sana diceritakan yaitu anak Raja Daud, yaitu yang bernama Raja Salomo. Satu hari dia pergi ke Gibeon. Untuk apa? Untuk mempersembahkan korban persembahan, ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, ketika malam hari tiba, ketika Raja Salomo sedang terbaring, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo. Ya, lalu dia berkata kepada Salomo, "Salomo, apakah yang kau inginkan? Katakan, aku akan memberikan kepadamu apa yang kau inginkan." Nah, lalu Salomo memohon atau memberikan jawaban kepada Tuhan. Sebelum Salomo menjawab, di sini kita bisa belajar bahwa Salomo mendapatkan kehormatan yang luar biasa dari Tuhan, yaitu di mana Salomo diminta oleh Tuhan untuk mengajukan permintaan, dan apa saja yang Salomo minta, Tuhan pasti akan beri. Nah, lalu apa jawab Raja Salomo kepada Tuhan? Dia berkata di ayat ke-6 di sana, "Tuhan, Engkau selalu menunjukkan kasih setiamu kepada ayahku Daud. Engkau juga memberi aku kesempatan untuk menjadi seorang raja Israel. Karena itu Tuhan, aku meminta hikmat atau akal budi daripadamu. Hati yang benar-benar paham untuk menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Kemampuan untuk memimpin bangsa ini dengan adil dan bijaksana." Wah, kenapa Raja Salomo minta ini, adik-adik? Kenapa dia tidak meminta kekayaan lebih, ya, atau umur yang panjang supaya dia bisa memimpin bangsa Israel dengan lebih baik dan lebih lama? Tidak. Justru karena Raja Salomo menyadari bahwa bangsa yang dia pimpin adalah bangsa yang besar, maka tanpa hikmat atau akal budi yang Tuhan berikan, dia tidak akan sanggup menjalankannya sebagai seorang raja. Karena itu permintaan doa atau harapan daripada Raja Salomo adalah dia meminta hikmat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Raja Salomo menyadari betul bahwa menjadi seorang raja itu tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan yang akan dihadapi oleh seorang raja. Karena itu Raja Salomo harus dapat memimpin kerajaan Israel dengan baik, dengan adil, dengan bijaksana, dan sanggup menyelesaikan setiap persoalan-persoalan, dan masih banyak lagi. Karena itu sudah sepantasnya lah jika Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, atau meminta akal budi kepada Tuhan. Adik-adik, apa yang kemudian lakukan ketika Tuhan mendengar permohonan daripada Raja Salomo ini? Wah, Tuhan begitu senang, dia begitu gembira akan permintaan Raja Salomo ini. Lalu kata Tuhan, ayat 11-12 dikatakan di sana, lalu kata Tuhan, "Salomo,
aku akan melakukan sesuai permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dengan hikmat atau akal budi yang aku berikan kepadamu ini, maka tidak ada raja seperti engkau lagi. Tidak hanya itu saja, aku juga akan memberi engkau kekayaan dan umur yang panjang, asalkan engkau mau selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kita melihat bahwa Tuhan memperhatikan doa Raja Salomo kepada Tuhan, ya, permohonannya kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan permohonan Raja Salomo lebih dari apa yang dia minta. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi kita bisa lihat, meskipun Salomo tidak meminta kekayaan atau umur yang panjang, tetapi Tuhan memberikan lebih dari apa yang Salomo minta. Nah, setelah peristiwa di Gibeon itu, kemudian Raja Salomo kembali ke Yerusalem, kembali ke istananya, dan di sana dia mengucap syukur untuk apa yang sudah dia alami bersama dengan Tuhan. Nah, adik-adik, kita sekarang mengerti bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat atau akal budi itu kepada Raja Salomo ataupun kepada Thomas Alva Edison. Dengan akal budi yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo akhirnya mampu memimpin bangsa Israel dengan baik, dengan adil, serta bijaksana. Ya, kalau kita membaca ayat selanjutnya, ada satu contoh kisah bagaimana kebijaksanaan Salomo itu dinyatakan, yaitu ketika dia harus memutuskan, ketika ada dua orang ibu memperebutkan seorang anak, karena anak seorang ibu yang lain itu sudah mati. Tapi bagaimana dia memutuskan mana ibu yang sebenarnya dari anaknya yang masih hidup ini. Dan dengan hikmat Tuhan, dia mampu menyelesaikan itu. Nanti adik-adik baca ya di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat selanjutnya, yaitu 16 sampai 28 di sana. Nah, adik-adik, sebagai seorang pelajar, kita pun seringkali merasa bahwa kita tidak mampu untuk mengerti semua pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kita, ya. Apalagi saat ini lagi ibadah online. Mungkin mama, papa kita bingung apa yang dijelaskan oleh guru. Termasuk kita juga kadang ada yang bingung. Ada saja pelajaran yang sulit kita mengerti. Nah, walaupun kita sudah belajar dengan tekun, atau bahkan mungkin ada teman-teman yang menganggap kita bodoh, tapi ingatlah bahwa di dunia ini tidak ada anak yang bodoh. Ya, kenapa? Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, yang memberikan kita akal budi yang tidak dimiliki oleh ciptaan lainnya. Itu artinya kita semua begitu istimewa. Dari semua ciptaan yang Tuhan ciptakan, manusialah satu-satunya makhluk yang diberikan akal budi, yaitu kita semua. Karena itu kita patut bersyukur untuk hal itu. Nah, ketika kita menghadapi semuanya itu, mari kita belajar dari pagi hari ini. Mintalah setiap hari agar Tuhan memberikan kita hikmat dan akal budi, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi semuanya itu dengan baik. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu hari ini bahwa Tuhanlah yang telah memberikan hikmat atau akal budi kepada setiap kita. Karena itu, seberat atau sesulit apapun masalah yang kita sedang hadapi, mari kita sertakan Tuhan. Kita pastikan bahwa Tuhan pasti akan memberi jalan keluar kepada setiap kita. Karena itu, mari kita meminta hikmat dari Tuhan, bahwa akal budi, kepintaran yang kita miliki saat ini, itu sumbernya daripada Tuhan. Dan melalui apa yang Tuhan berikan itu, kita boleh berguna, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Yaitu dengan satu rahasia, kita boleh tetap setia, tetap taat melakukan firman Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini kita mau belajar seperti Raja Salomo, di mana hikmat Tuhan selalu menyertai langkah-langkah hidupnya. Demikian juga
di dalam setiap kita. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita makin berhikmat, makin mengandalkan Tuhan, makin percaya kepada Tuhan. Dan melalui kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita, kita akan menjalani hidup ini dengan benar sesuai dengan kehendak-Nya. Karena Tuhanlah yang memberi akal budi kepada kita. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa akal budi yang kami miliki itu adalah sumbernya, datangnya hanya daripada-Mu. Dan biarlah melalui hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang makin hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan, dan melakukan apa yang indah di mata Tuhan. Pakai kami menjadi alat di tangan-Mu ya Tuhan Yesus, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hidup seperti yang Kau kehendaki, mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dan pada akhirnya kami boleh tetap hidup takut akan Tuhan, dan kami selalu terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu hari ini, dan jadikan firman-Mu hari ini berkat dan terang bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku main di rumah, belajar juga di rumah.